Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan satu kisah mistis yang pernah dialami oleh seseorang yang bernama Pak Munif yang terjadi di tahun 87 ketika Pak Munif ini masih berprofesi sebagai seorang sopir pribadi. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kejadian ini bermula ketika pada suatu malam ya di tahun 87, Pak Munif ini diminta oleh tuannya untuk mengantarkan tuannya ke daerah Jawa Timur. Kebetulan waktu keberangkatan ya yang diminta oleh tuannya ini selepas Isya atau kurang lebih jam 8 malam ya ketika itu ya. Ya, akhirnya kurang lebih jam 8 malam, Pak Munif dan tuannya ini, yang seorang laki-laki ya, itu hanya berdua saja berangkat menuju ke arah Jawa Timur dari kota Semarang dengan menggunakan satu buah mobil sedan ya, keluaran Eropa ketika itu yang digunakan. Nah, ketika itu sebetulnya Pak Munif ini sempat bertanya-tanya ya, kenapa kok tuannya meminta menggunakan mobil tersebut. Nah, barulah ketika mereka berdua ini sudah keluar dari rumah, tuannya ini mengatakan kepada Pak Munif bahwa tujuan pertama mereka adalah Bojonegoro. Dan ketika itu ya Pak Munif ini sempat bertanya kepada tuannya akan melalui jalur mana. Nah, tuannya ini rupanya memilih jalur melalui jalur tengah ya, yang memang kalau secara jarak ini merupakan jarak yang paling rendah ya, atau paling dekat ya, yaitu melewati daerah Blora Cepu seperti itu. Nah, akhirnya barulah Pak Munif ini istilahnya menyadari ya alasan dari tuannya kenapa memilih menggunakan mobil itu, karena pada tahun-tahun itu jalur daerah Blora menuju ke Jawa Timur ini bisa dikatakan jalanannya ini cukup apa ya, kalau saya bilang ya cukup, bisa dikatakan cukup jelek ya, masih banyak lubang di sana sini. Nah, tentunya tuannya ini memilih menggunakan mobil tersebut dengan tujuan agar apa itu ya istilahnya guncangan-guncangan yang akan mereka alami selama perjalanan ini tidak terlalu terasa seperti itu. Dan memang ya Pak Munif sendiri mengakui ya ketika kurang lebih mungkin sudah jam 10 malam ya, ketika kendaraan yang mereka tumpangi ini sudah memasuki daerah Blora dan sudah bisa dikatakan masuk di daerah hutan jati ya, itu memang jalanan di sana memang bisa dikatakan harus membuat Pak Munif ini ekstra hati-hati dalam menyetir. Apalagi di malam itu ternyata kondisi cuaca juga bisa dikatakan kurang mendukung ya, karena sejak mulai masuk daerah Grobogan atau daerah Purwodadi
itu ternyata kondisi jalan ini sudah kondisi cuaca ini sudah turun hujan. Ya meskipun tidak deras ya, namun keadaan itu harus membuat Pak Munif ini menyetir dengan ekstra hati-hati. Dan semenjak lepas dari daerah Purwodadi ini, rupanya tuan dari Pak Munif ini sudah terlelap tidur ya. Kebetulan memang karena hanya berdua ya, atau mungkin niat awalnya tuannya ini ingin menemani Pak Munif ya. Tapi apa mau dikata, ternyata tuan Pak Munif ini yang memang duduk di bangku depan ya, atau di sebelah kiri Pak Munif ini, ternyata sejak lepas dari daerah Purwodadi ini sudah tertidur lelap. Ya akhirnya mau tidak mau memang Pak Munif ini sendirian ya, tidak ada yang istilahnya menemani melek ya. Namun ya sudah, Pak Munif ini tetap berusaha menyetir dengan berhati-hati, karena memang dengan kondisi hujan ya tentunya banyak sekali lubang-lubang jalanan yang tertutup oleh genangan air. Nah akhirnya ketika posisi sudah sampai di daerah hutan jati atau alas jati Blora itu, Pak Munif ini seperti seperti tersadar ya, bahwa sejak masuk area hutan itu ternyata yang berjalan di jalanan itu hanya mobil yang mereka tumpangi. Memang Pak Munif ini sudah istilahnya sudah tidak melihat ya ada lalu lalang kendaraan ya, meskipun ya waktu masih menunjukkan jam 10 atau jam 10 lebih ya, yang sebetulnya memang belum terlalu malam ya. Namun rupanya pada malam hari itu kondisi jalan memang betul-betul sepi. Nah entah ya tepatnya sudah di titik mana, ketika itu ya sebetulnya memang tidak ada rasa takut atau pikiran macam-macam ya dari Pak Munif ya, karena memang ini bukan pertama kalinya beliau melintasi atau melewati jalanan tersebut, dan termasuk juga istilahnya untuk hal-hal yang bisa dikatakan di luar nalar pun ya, juga beliau memang tidak terlalu memikirkan hal-hal tersebut. Yang beliau takutkan ini sebetulnya lebih banyak ke arah misalnya orang-orang yang mungkin memiliki niat jahat ya, karena memang dulu sekali ya, saya sih tahunya di tahun 90-an ya, bahwa di jalanan daerah tersebut memang bisa dikatakan cukup rawan penjahat yang di zaman sekarang disebut sebagai begal, seperti itu. Nah singkat cerita, entah di posisi mana ketika itu sorot lampu mobil yang dikendarai oleh Pak Munif ini menangkap seperti ada pergerakan di depan mobil mereka. Dan ketika itu Pak Munif ini sempat lega ya, karena setidaknya ya setelah entah berapa kilometer berjalan, Pak Munif ini melihat manusia, lebih tepatnya rombongan manusia ya. Dan karena memang posisi orang-orang yang terlihat itu berjalan searah dengan mobil yang dikendarai oleh Pak Munif. Jadi dari sorot lampu mobil Pak Munif ini hanya terlihat rombongan orang yang terlihat dari belakang ya, atau punggungnya, seperti itu. Hingga akhirnya ketika mobil sudah semakin dekat, barulah Pak Munif ini menyadari bahwa ternyata rombongan orang itu seperti menggunakan pakaian yang sama ya, yaitu menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Jadi gambarannya ini seperti menggunakan celana hitam dan baju hitam. Namun yang terlihat ya ketika itu di mata Pak Munif, sepertinya
orang-orang itu juga berkulit hitam legam ya. Jadi seakan-akan apa itu ya, keseluruhan badan dari orang-orang tersebut ini berwarna hitam legam. Nah, meskipun Pak Munif ini cukup apa ya istilahnya ya, agak terkejut ya, karena beliau pikir loh kok apa ya, mungkin ya ada orang yang mohon maaf berkulit sehitam itu ya. Jadi hitamnya itu kalau istilahnya Pak Munif itu kalau di Jawa ya istilahnya itu ngelanges ya, betul-betul hitam yang pekat seperti arang ya, kurang lebih seperti itu. Dan ketika jarak mobil dengan rombongan itu sudah hanya sekitar mungkin 5 atau 6 meter ya dengan orang-orang yang berjalan di depan ini, Pak Munif ini sedikit apa ya, memperhatikan ya atau melirik ke arah orang-orang yang terlihat sedang berjalan perlahan itu. Dan ketika mobil sudah semakin dekat dan tampilan dari orang-orang yang berjalan itu sudah sangat-sangat jelas ya dalam penglihatan Pak Munif ini sangat terkejut ketika semua kepala orang-orang tersebut menengok ke arah mobil yang dikendarai oleh Pak Munif. Dan di situ Pak Munif benar-benar terkejut ya, hingga akhirnya beliau ini berulang kali mengucapkan istighfar, karena ternyata wajah orang-orang tersebut pun juga berwarna hitam legam. Nah, karena apa ya, mungkin Pak Munif ini tersadar ya bahwa sosok-sosok yang dilihat oleh beliau ini istilahnya tidak manusia seperti wajarnya. Beliau ini bergegas mengalihkan pandangan ke arah jalan kembali dan sedikit memacu kendaraannya untuk segera meninggalkan rombongan orang tersebut. Dan ketika sudah berjalan melewati rombongan itu, Pak Munif ini berusaha untuk melirik ke spion, namun sosok-sosok warna hitam itu sudah tidak terlihat sama sekali. Alhamdulillah ya. Namun entah kenapa ya perasaan Pak Munif ini menjadi tidak enak ya dengan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dan semakin keras Pak Munif ini menghalau pikiran-pikiran tidak karuannya ini, justru Pak Munif ini malah semakin terbayang-bayang oleh wajah-wajah hitam legam yang tadi melirik atau melihat ya ke arahnya. Dan entah ya, setelah beberapa kilometer ya terlepas dari penampakan yang tadi itu, Pak Munif kembali dihadapkan oleh satu kejadian yang tidak bisa diterima oleh nalarnya. Pak Munif ini benar-benar bisa dikatakan cukup hafal ya dengan jalan yang akan dilaluinya. Dan Pak Munif ini terkejut karena tiba-tiba jalan yang seharusnya lurus itu tiba-tiba tersorot oleh lampu mobilnya ini bercabang atau membelah menjadi dua ya. Jadi seperti huruf Y itu. Dan ketika itu ya Pak Munif ini bersegera menghentikan laju mobilnya, karena beliau ini betul-betul yakin ya bahwa seharusnya di jalan yang beliau lalui ini hanya ada satu jalan, tidak ada cabang jalan sama sekali. Ketika itu Pak Munif betul-betul diam ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan tuannya ini juga kondisinya juga masih tertidur. Untuk membangunkan tuannya, jelas Pak Munif ini sungkan ya. Beliau sangat sungkan, dan akhirnya ya yang bisa dilakukan oleh Pak Munif hanya diam di dalam mobil sambil berharap kalau ada kendaraan yang melintas. Cukup lama ya Pak Munif ini berdiam di tempat tersebut tanpa mematikan mesin, tanpa mematikan lampu. Hanya beliau ini
menyalakan lampu hazard ya, atau lampu darurat. Sambil beliau ini celingak-celinguk ya, dan beliau jelas tidak berani untuk keluar dari mobil. Sama sekali beliau tidak berani untuk keluar dari mobil, karena lagi-lagi ya yang beliau khawatirkan ini adanya penjahat yang mungkin bersembunyi ya di area hutan. Jadi memang Pak Munif ini sebetulnya lebih lebih takut dengan adanya gangguan semacam itu. Dan Pak Munif ini berusaha ya, sambil berdoa, sambil beberapa kali ini beliau memainkan lampu jauhnya. Jadi siapa tahu ya, dengan beliau melakukan hal tersebut, beliau nanti paling tidak bisa yakin ya jalan mana yang harus diambil. Meskipun Pak Munif sendiri istilahnya di dalam hatinya ini ada pertentangan ya, karena beliau sangat yakin bahwa jalan itu seharusnya hanya satu, tidak bercabang, seperti itu. Nah, di tengah beliau ini termangu-mangu ya, sambil berusaha berdoa, mengingat-ingat, dan memainkan lampu berkali-kali dengan harapan setidaknya beliau ini bisa mengambil keputusan jalan mana yang akan diambil. Beliau ini dikejutkan karena dari jalan sebelah kanan ya, dalam penglihatan beliau ini, beliau kembali melihat rombongan yang berwarna hitam legam itu berjalan keluar dari salah satu jalan itu, atau jalan yang berada di sisi kanan beliau ini. Nah, ketika itu ya beliau ini entah ya mengucapkan doa apa, sambil beliau menyalakan lampu jauhnya. Sudah bukan memainkan lagi ya, namun tapi beliau ini betul-betul menyalakan lampu jauh dengan dengan posisi lampu jauh standby ya, atau kalau tuas lampunya itu ditekan ke bawah ya kalau di mobil itu. Dan entah ya, mungkin karena spontan atau bagaimana, beliau ini menyalakan klakson. Nah, menyalakan klakson dengan cara ditekan cukup lama sehingga tentunya menimbulkan suara yang cukup bising. Dan ketika itu tuan dari Pak Munif ini terbangun ya, mungkin karena terkejut ya, dan bertanya kepada Pak Munif, ada apa? Dan Pak Munif ini tidak menjawab apa-apa ya, hanya beliau ini mengarahkan jari telunjuknya ke arah orang-orang berwarna hitam legam yang berjalan menuju ke arah mobilnya. Dan ketika itu tuan dari Pak Munif ini tiba-tiba menjerit ya, seperti ketakutan, dan kemudian meminta Pak Munif untuk berjalan. Nah, waktu itu secara cepat juga ya, Pak Munif ini mengatakan bahwa kondisinya beliau ini dihadapkan pada jalan yang bercabang, dan beliau bingung harus mengambil jalan yang mana, karena seingat beliau jalan ini seharusnya lurus. Nah, ketika itu tuan dari Pak Munif ini mengatakan kepada Pak Munif untuk mengambil jalur yang kiri, dan meminta Pak Munif segera menjalankan mobilnya mengambil jalur jalan sebelah kiri. Nah, akhirnya Pak Munif ini menurut kepada tuannya dan mengambil jalur sebelah kiri itu. Dan percaya tidak percaya ya, setelah Pak Munif mengambil jalur sebelah kiri itu, dalam pandangan mata Pak Munif, jalanan di depannya kembali normal, kembali menjadi jalur lurus yang dikenalnya seperti biasa. Nah, ini memang Pak Munif sendiri juga sedikit bingung dan heran ya dengan kejadian yang beliau alami ya. Namun ya karena mungkin kejadian di malam itu memang membuat adrenalin Pak Munif sendiri meningkat, dan perintah dari tuannya ini untuk bergerak cepat ya, hingga memang membuat otak dan refleks dari Pak Munif ini
juga berjalan cukup cepat, sehingga memang rasa-rasa kebingungan beliau ini pada akhirnya beliau simpan sendiri ya. Dan alhamdulillah ya, setelah mereka ini sudah sampai di Bojonegoro untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Blitar sebagaimana tujuan dari Tuan Pak Munif ya. Dan ketika perjalanan pulang, tuannya ini meminta untuk lewat jalur Pantura saja untuk pulang ke Semarang, meskipun agak jauh ya, tapi tidak apa-apa. Nah, baru dalam perjalanan pulang itu Pak Munif ini mendapat cerita ya dari tuannya bahwa ternyata pada sebelum tahun 80 ya, tuannya ternyata sudah pernah mengalami kejadian yang sama di hutan Blora tersebut, yaitu bertemu dengan jalan bercabang. Namun pada waktu itu tuannya ini tidak istilahnya tidak ditampaki ya, atau tidak diperlihatkan sosok hitam legam tersebut. Dan baru pada kesempatan itu Pak Munif menceritakan kepada tuannya bahwa sebetulnya beberapa kilometer ya sebelum bertemu dengan jalan bercabang itu, Pak Munif sudah bertemu sosok hitam legam yang ketika itu berjalan searah dengan mobil yang mereka tumpangi. Dan kejadian itu ya memang tidak membuat mereka ini kapok ya, atau Pak Munif ini kapok ya untuk melakukan perjalanan malam hari. Hanya saja memang pengalaman pada malam hari itu yang mereka alami berdua ya, Pak Munif dengan tuannya ini, semakin menambah keyakinan mereka berdua bahwa memang alam gaib ya itu memang nyata adanya, seperti itu. Nah, itu tadi sobat horor klasik, salah satu pengalaman yang bisa dikatakan mistis ya, yang pernah diceritakan Pak Munif kepada saya. Mungkin ada sobat horor klasik yang pernah mengalami kejadian horor ketika melakukan perjalanan malam, boleh atau mungkin malah mengalami sendiri di tempat yang saya ceritakan ini ya, tempat yang sama yang dialami oleh Pak Munif ini. Silahkan menambahkan ceritanya di kolom komentar atau memberikan tanggapannya. Dan cerita tentang Alas Jati ini sebetulnya memang sudah cukup banyak ya. Bahkan dalam salah satu malam, saya dan beberapa teman saya itu juga pernah mengalami. Namun akan saya ceritakan di kesempatan lain ya, tidak di kesempatan ini. Itu tadi cerita dari Pak Munif yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.